Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih, selamat bergabung lagi di webinar Ikatan Alumni Metalurgi ITB. Terima kasih untuk Pak Winardi dan Pak Hanafi yang meluangkan waktu di sela-sela liburan panjang untuk jadi narasumber dan moderator pada webinar hari ini. Untuk lebih singkat, kami persilakan ke moderator Pak Dr. Insinyur Hanafi untuk memandu dan memimpin jalannya acara. Silakan Pak Hanafi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas didengar? Jelas. Oke. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita pada hari ini walaupun libur panjang kita dapat bersama-sama istilahnya mendapatkan ilmu, sharing dari alumni kita yang sangat berpengalaman, malang melintang dari dunia tambang sampai dunia non tambang ya sekarang, yang tentu sangat penting dan sangat mungkin menambah ilmu kita, wawasan kita di setelah kita nanti mengikuti presentasi ataupun sharing knowledge ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan mungkin Bapak teman-teman ya, jangan Bapak Ibu lah ya, teman-teman adik senior mungkin belum kenal semua dengan Pak Winardi ya. Kalau saya udah kenal, saya kenalnya 2017 waktu saya minta beliau jadi responden interview untuk disertasi saya gitu. Waktu itu beliau masih di Inalum ya. Waktu itu Inalum. Jadi saya perkenalkan saja beliau bahwa beliau itu lulusan teknik tambang ITB ya, option metalurgi, angkatan masuknya 83, angkatan lulusnya katanya nggak boleh dipantang. Rahasia itu. Jadi semua lulusan tambang itu rahasia lulusannya gitu ya, tapi masuknya 83. Kemudian beliau juga pendidikannya itu Master Degree of Management ya di Prasetya Mulia ya. Jadi MM di Prasetya Mulia. Masuk apa lulus nih Mas? 97 ya? Masuk. Masuk juga ya. Oke. Masuk 97. Oke. Nah, kemudian pengalaman beliau banyaknya itu di Aneka Tambang ya. Jadi dari PT Aneka Tambang di berbagai sektor, dari logam mulia, dari deputi, senior vice president gitu ya. Kemudian komisaris utama di beberapa anak perusahaan Antam termasuk komod di Feni Haltim juga ya, salah satu joint venture Antam. Cibaliung, jadi emas, nikel, kalau saya lihat nih ya, nekas nikel, manajerial, SDM, sumber daya manusia, kemudian Direktur Utama PT Inalum tahun 2014-2017 yang tadi saya sebutkan. Terakhir di Pupuk Indonesia Energi ya, komisaris utama, bukan terakhir, dua terakhir, dan sekarang di Direktur Sumber Daya Manusia, Tata Kelola PT Pupuk Indonesia tahun 2017 sampai sekarang. Jadi komut sekaligus Direktur SDM ini sepertinya seperti itu. Ya mungkin itu singkat tentang beliau. Yang saya tahu beliau adalah alumni yang ramah, mau sharing, humble ya, gak jaim gitu ya, walaupun beda angkatan kita 10 tahun ini Mas Win. Tapi kayak teman dekat gitu ya. Nah oke. Tanpa ini waktu lagi mungkin gini ya, saya prolognya sedikit bahwa mungkin saya hubungkan dengan 3 hal. Pertama tentang metalurgi ya, mungkin topik ini kalau dihubungkan dengan metalurgi ya pasti by product, udah jelas ya, ini adalah by product, salah satu by product proses metalurgi gitu ya, yang kita udah tahu bersama. Kemudian yang kedua adalah mungkin kemiripannya adalah masalah supply chain ya. Jadi prosesnya tentu saja di pupuk ini kan ada proses. Yang tentunya prosesnya itu ada input, ada output. Yang di metalurgi juga pasti seperti itu, sehingga kita bisa nanti membanding-bandingkannya seperti apa. Kemudian dari segi bisnis ya. Jadi karena di sini judulnya bisnis transformasi. Saya coba mereka-reka ini bahwa kalau frameworknya bisnis transformasi kan biasanya kita pakai unsolved gitu ya. Ada market, ada product development, ada market penetration, nanti ada diversification dan seterusnya gitu ya. Nanti coba kita lihat
di mana nih Mas Win coba menggerakkan PT Pupuk ini gitu ya dalam rangka presentasi hari ini terkait dengan tadi ya bisnis transformasi dalam rangka subsidi petani gitu ya. Nah kalau ada subsidi berarti kan ada produk non subsidi. Nah kalau saya kaitkan dengan Lemhanas nih, coba dikaitkan ya. Ini kan salah satu dari 8 gatra ya, atau salah satu dari trigatranya gitu ya, sumber kekayaan alam. Dan di sana pasti ada tentang pertanian gitu ya, pertanian, perkebunan, yang dimana hal ini membutuhkan 3 hal. Kemarin sempat ini informasi gitu, ada FGD di Lemhanas tentang ketahanan pangan. Tentang ketahanan pangan, di situ ada 3 hal intinya kalau ingin memajukan pertanian. Yang pertama bibit, yang kedua itu pupuk, dan yang ketiga market. Nah, jadi kalau pemerintah dapat mensinergikan 3 hal ini, itu pertanian kita, perkebunan kita sangat berdaya saing gitu. Jadi bibit, pupuk, sama market, 3 hal itu. Nah itu yang jadikan bahan diskusi kemarin. Nah kita lihat mungkin 3 hal tadi, dari yang hubungannya ke metalurgi, dari hubungannya subsidi non subsidi, bisnis transformasi ya, dari subsidi non subsidi produk, kemudian kaitkannya dengan ketahanan pangan. Oke, kami persilahkan Mas Win, kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman rekan-rekan silakan di chat aja, chat forum, nanti saya akan coba bacakan di sela-sela presentasi beliau. Silakan Mas Win. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, ini senior-senior, mungkin ada senior, atau mungkin saya paling senior ya, paling tua ini ya. Terus ada adik-adik metalurgis ya. Jadi angkatan-angkatan yang masih muda. Kalau saya kan 83 itu. Wow, berarti udah 37 tahun yang lalu, kan gitu. Lama itu. Terima kasih atas waktunya ya. Saya diundang untuk sharing session. Waktu itu saya sebenarnya apa yang kira-kira mau disampaikan. Kalau yang terkait metalurgi itu saya kayaknya jauh sekali. Kalau waktu di aneka tambang ya saya lebih masuk ke dalam yang terkait dengan dunia emas. Jadi kaitannya dengan penambangannya, kaitannya dengan processingnya, metallurgical testnya kan gitu ya, dunia emas. Setelah makam operasi ya di situ bukan hanya emas saja, ada nikel, ada bauksit gitu ya, ada juga pasir besi waktu itu yang terkait dengan operasional, karena dulu operasional itu membawai penambangan itu sendiri termasuk pengolahan begitu ya. Terus di situ ada pengadaan, ada pemasaran, ada keselamatan kerja, ada lingkungan pertambangan, dan ada pasca tambang. Jadi relatif komplit itu waktu di aneka tambang. Tapi kan sudah ditinggalkan tahun 2013. Karena 2013 selesai masa tugas di Antam, baru masuklah ke Inalum sampai 2017. Inalum relatif masih nyambung dengan Antam karena bahan bakunya dari biji bauksit diolah menjadi smelter grade alumina, terus di smelter di electro refining ya, smelter pengolahan menjadi aluminium ingot. Nah, di sana diproses lagi pada saat saya di Inalum, kita mendirikan pabrik billet dan alloy gitu ya. Itu sempat sudah produksi. Baru terakhir penugasan di Pupuk Indonesia. Dan kebetulan bukan di dalam operasional atau pemasarannya, tapi ditugaskan di bidang SDM. Jadi pada saat diminta untuk sharing session apa kan gitu ya. Tapi saya pikir-pikir karena sekarang proyek terbesarnya atau hajatan yang sedang dilakukan oleh Pupuk Indonesia itu transformasi bisnis, saya kira ini nanti yang mungkin lebih banyak memberikan sharing informasi begitu, bagaimana Pupuk Indonesia itu bisa melaksanakan proses transformasi. Karena selama ini
pupuk Indonesia ini kan hampir 80% produknya itu untuk subsidi. Artinya digunakan produknya subsidi kepada petani dan yang membeli itu adalah pemerintah, kan begitu. Jadi relatif tantangan dari sisi marketingnya itu relatif ringan gitu loh. Tapi dengan transformasi bisnis yang sekarang sedang dijalankan, ini yang menjadi tantangan ke depan. Karena subsidi nanti akan digantikan prosesnya, jadi langsung diberikan ke petani. Jadi bukan ke pupuk Indonesia, ke produsen pupuk, tapi subsidi dari pemerintah itu langsung diberikan kepada petani. Untuk itu mungkin apa yang akan saya sharing nanti ada 4 agenda ini, dan sengaja memang nggak saya buat kesimpulan, yang menyimpulkan nanti kamu Ibu aja. Jadi saya hanya menyampaikan, terakhirnya nggak saya buat kesimpulan, tapi intinya ya dengan program-program itu harapannya itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari 1, 2, 3, dan 4, yang pertama mungkin coba saya kenalkan dulu PT Pupuk Indonesia Persero ya. Saya kira masih banyak yang tidak memahami secara keseluruhan bahwa Pupuk Indonesia Persero itu anak perusahaannya ada 10. Ya. Ada 10 di mana kalau kita tampilkan di sini ya 10 anak perusahaan pupuk, anak perusahaan pupuk itu ada 5. Jadi mulai dari petrokimia ini yang ada di Gresik, ini yang pabriknya banyak begitu ya, itu 99,99% itu pemegang sahamnya adalah Pupuk Indonesia. Berikutnya ada Pupuk Kujang, ini yang ada di Cikampek. Pupuk Kaltim ada yang di Bontang, Pupuk Iskandar Muda ini di Lok Semawe, dan Pusri ini di Palembang. Di mana dari 5 perusahaan ini kontribusinya terhadap pendapatan itu 90%. Dan dari keuntungan itu 94%. Sedangkan 5 anak perusahaan yang lain, ya, itu ada di situ Rekayasa Industri yang bergerak di bidang engineering, procurement dan construction. Ada Mega Ultra itu trading, Pupuk Indonesia Logistik itu pelayaran logistik, Pupuk Indonesia Energi ini sebenarnya utilitas ya. Karena utilitas di pabrik-pabrik pupuk itu pengelolaannya dikeluarkan daripada tanggung jawabnya pabrik pupuk, tapi dikelola langsung oleh satu perusahaan, yaitu Pupuk Indonesia Energi. Diharapkan dengan ada anak perusahaan khusus yang menangani lebih kompetitif dari sisi biaya operasionalnya. Dan yang terakhir adalah Pupuk Indonesia Pangan, ini yang bergerak di bidang perberasan, ini yang dikaitkan dengan program-program ke depan nanti yang perlu off-taker dari padi atau dari beras yang dihasilkan itu, Pupuk Indonesia Pangan ini sebagai off-takernya. Sedangkan yang di bawah-bawah ini adalah anak perusahaannya ya, jadi ada anak perusahaan, ada juga joint venture-nya, baik itu petrokimia maupun di perusahaan-perusahaan yang lain. Saya kira saya nggak akan detail, tapi kita lanjut ke berikutnya. Dari sisi portofolionya, ini bisa dilihat di sini bahwa memang pupuk itu 79%. Ini tahun 2019 itu sekitar 55 triliun itu dari pupuk. Dari petrokimia itu sekitar 6%. Di total sebenarnya kalau tahun 2019 itu revenue 71,3 triliun. Jadi sekitar 79% itu dari pupuk. Ya. Pendukung itu 12%. Di sini yang paling besar adalah yang rekayasa industri. Karena dia sebagai EPC, Engineering Procurement Construction Company, dia dapat proyek-proyek yang bergerak di bidang oil, perminyakan, juga mining, dan juga IPP, listrik ya. Listrik.
Itu yang paling besar di dalam sektor atau pendukung yang sebesar 12%. 11% sendiri itu dari ranking. Dari sisi revenue, atau kalau kita lihat secara global, pupuk Indonesia itu masuk di dalam 6 besar. Net income saya kira masuk 7 besar, dan aset juga masuk di dalam 10 besar. Artinya pupuk holding ini memang dari sisi revenue, dari sisi net income, dan juga dari sisi aset masuk di dalam top 10 secara global. Di mana yang paling besar adalah Mas Win, nanya sedikit. Mas Win. Silakan. Nah, itu ada tulisan NPK semua. Apakah itu khusus NPK saja? Apa itu maksudnya produk NPK itu apa udah termasuk urea juga? Jadi di dalam perpupukan itu ada perusahaan yang bergerak di bidang nitrogen misalnya. Itu berarti urea. Karena urea itu kan nitrogennya yang 46% kan. Tapi kalau dia sudah produk NPK, di situ sudah ada tambah fosfor, sudah ditambah kalium atau KCl. Itu menjadi pupuk majemuk. Jadi memang di dalam komparasinya itu bisa dilihat dari produksi pupuk yang nitrogennya, dalam arti ini berarti urea, atau pupuk majemuk NPK gitu. Jadi ini sudah kumulatif dari semuanya. Jadi revenue dari semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini, yang produknya berupa urea, berupa amonia, berupa NPK, ataupun produk-produk yang lain sebagai turunan dari produk urea dan NPK ini. Begitu Pak Hanafi ya. Bisa dilanjut? Bisa dilihat di sini misalnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya. Ini ada urea, ada NPK, ada pupuk organik, dan juga ada amonia gitu ya. Ada ini layarnya kok layar screen-nya nggak bergerak ya? Gimana? Layar screen-nya kok tetap tidak bergerak. Sekarang gimana? Coba di stop dulu di itu lagi Pak. Mungkin ditutup dulu terus ditutup dulu. Terus diulang gitu. Nggak bergerak sama sekali soalnya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Kalau sekarang gimana? Belum. Sudah belum? Nggak kelihatan malah. Nggak sekarang? Belum. Nggak keluar. Nggak keluar. Stop share dulu berarti ya? Iya, stop share dulu. Ya. Oke, share screen. Kita. Tadi saya pakai slide sendiri, jadi saya kira yang lain lihat. Oh, gitu. Oh, jangan. Udah nih. Mungkin nggak usah slideshow kali ya, atau gimana? Pakai, nih sip. Dah, bisa. Ulang satu slide dikit, Mas Win tadi. Oh gitu ya. Sebelumnya kali. Ya, siap. Sini. Ya, sini. Oke, sini. Ya, dari sini. Ya. Dari sini aja. Bisa dilihat bahwa dari sisi revenue itu ini 2018 datanya ya. Itu 4,8 miliar US. Itu urutan ke-6. Net income ke-7. Aset saya kira kalau nggak salah 8 atau 9 gitu ya. Ini per tahunnya bisa kelihatan, memang yang paling utama itu yang warna coklat ya, itu urea, itu ini dalam triliun, itu yang porsi paling besar. Berikutnya baru NPK. Nah ini sekarang dari pupuk tadi, gitu ya, sebagian besar itu digunakan untuk subsidi. Jadi penugasan pemerintah dalam hal ini pupuk subsidi. Bisa dilihat di sini, yang sebelah kiri adalah rupiahnya dalam triliun ya, rupiah. Sedangkan yang kanan juta tonnya. Jadi kalau kita ambil misalnya tahun 2019, itu total pendapatan dari pupuk
itu 56,2 triliun dengan penjualan pupuk mencapai 12,6. Jadi 12,6 juta ton ini bukan hanya subsidi tapi termasuk yang komersil karena ada yang kita ekspor dan juga kita jual selain untuk yang subsidi. Ya. Lanjut. Itu pupuk Indonesia saya sampaikan ya, intinya bahwa selama ini jadi paling tua pupuk Indonesia Group itu adalah pupuk Pusri, itu tahun 59 ya. Saya kira kita belum lahir ini 59. Kang Wiku juga belum kan, 59 kan? Ya, jadi tahun 59 pupuk Pusri ya. Itu yang pertama kali didirikan dan waktu itu awal sebagai holding. Sedangkan tantangan yang dihadapin ini bisa saya sampaikan di sini, inilah yang apa ya, yang benar-benar menjadi PR-nya bagi manajemen pupuk Indonesia. Yang pertama terkait dengan pengurangan subsidi. Jadi subsidi itu di tahun 2018 itu 9,3 juta ton. Di 2019 turun menjadi 8,7. Nah, ini diharapkan memang nanti subsidi itu akan dialihkan ke petani sehingga subsidi dari pemerintah itu langsung diberikan ke petani, salah satunya yang menggunakan kartu tani, sehingga nanti uang subsidi itu akan didistribusikan, akan diinjek ke kartu tani milik daripada petani itu. Jadi kalau sekarang ini misalnya urea, itu kan petani hanya membayar Rp1.800. Padahal kenyataannya harga urea itu ya sebenarnya mendekati 4.500-an. Jadi petani itu mendapat subsidi yang besar dari 4.500 dikurangi 1.800. Tapi petani nggak merasa itu dapat subsidi karena dia tetap beli, tapi harganya 1.800 kan gitu ya. Nah ke depan ini yang menjadi tantangan bahwa subsidi itu akan langsung diberikan kepada petani dan bukan kepada pupuk Indonesia. Kalau selama ini 1.800 revenue didapat dari petani dan sisanya tadi 4.500 misalnya, atau mudahnya 4.000 dikurangi 1.800, 2.200 itu dibayar oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan yang berupa subsidi. Nah, nanti ke depannya yang 2.200 itu diharapkan akan diberikan langsung kepada petani. Sehingga pupuk Indonesia harus bisa bersaing. Mas Win. Ya. Itu berarti nanti ditransfer ke kartu tani tadi, itu mereka hanya bisa pergunakan untuk beli pupuk, gitu ya? Nggak bisa digunakan lain gitu? Seharusnya sesuai dengan esensi daripada subsidi pupuk, harusnya dibelikan pupuk. Nggak bisa dibelikan misalnya pulsa atau belikan apa ya. Kalau bisa dibelikan yang lain itu nanti ya produktivitas lahan itu akan pasti terganggu gitu loh. Nah ini yang nanti harus diatur, dibuat regulasinya gimana supaya benar-benar itu digunakan hanya untuk pembelian pupuk kan gitu ya. Ini yang sedang diformulasikan bagaimana nanti ketentuan atau peraturannya supaya produktivitas lahan pertanian atau nanti ujung-ujungnya ketahanan pangan itu masih berlanjut. Nah ini nanti ke depannya ini kan 8,7 tahun 2019. Tahun 2020 ini sebenarnya hanya 7,9. Tapi sampai dengan bulan September itu kan sudah hampir habis kalau hanya 7,9 juta ton. Akhirnya pemerintah menambah lagi 1,1 juta ton kalau tidak salah, sehingga ya hampir sama sekitar 8,9 juta ton gitu. Jadi memang ini yang masih dilema ya. Artinya kalau nanti subsidi itu dialihkan, kalau terjadi kelangkaan siapa yang bertanggung jawab? Kalau sekarang kan produksi pupuk Indonesia itu kan mencukupi.
Sehingga kalau misalnya ada kelangkaan, selama ada perintah dari dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Keuangan dan dari Senayan, sudah ada dipanya, sudah ada kontraknya, ya kita tambah gitu ya. Tapi kalau nanti, nah itu yang harus dilihat pro cons-nya dengan pengalihan nanti. Itu yang menurut saya tidak mudah itu, tidak mudah. Terutama untuk di area yang remote, di posisi yang di pelosok, di pedalaman ya. Itu kan di sana itu nggak akan mendapatkan margin. Karena biaya transportasinya, biaya distribusinya itu mahal. Tapi secara keseluruhan, secara agregat kan masih ada itu. Tadi saya lihat, saya tampilkan berapa margin daripada bisnis pupuk ini kan gitu ya. Itu yang pertama, tantangan eksternal. Sehingga diharapkan ke depan itu dengan pengurangan subsidi ini, karena market yang terbesar dari pupuk itu ada di pertanian kecil, small farm holder, kita harapkan PI masih bisa mempertahankan pemasaran kepada petani-petani yang lahannya di bawah 2 hektar. Itu yang pertama. Tantangan kedua, kompetisi di pasar non-subsidi. Ini dengan nanti subsidi dialihkan, berarti ada peluang dari produsen-produsen lain untuk bisa mengisi permintaan pasar yang tidak dilayani dengan subsidi oleh BI. Sehingga di sini ya diharapkan bahwa kompetisi di pasar non subsidi ini akan lebih ketat. Dan ini pasarnya itu tiap tahunnya tumbuh sekitar 2-3% yang untuk non subsidi ya. Jadi secara tantangan buat BI ya bagaimana produsen pupuk ini harus lebih efisien, daya saingnya lebih tinggi, dan harus lebih fokus kepada customer. Jadi di sana nanti pemasarannya harus customer centric model. Ini tantangan yang tidak ringan, karena sebelumnya kan dengan subsidi itu ibaratnya hanya penyalurannya saja, distribusinya, bukan marketing yang lebih ditonjolkan. Berikutnya mengamankan feedstock. Ini terutama misalnya produksi NPK gitu ya. Itu P sama K-nya kan impor. Indonesia tidak punya cadangan untuk fosfor dan juga KCl, kalsium gitu ya. Sehingga kalium. Sehingga ini kita masih harus impor, sehingga kita harus memastikan bahwa feed atau input yang diperlukan oleh pabrik pupuk ini tersedia. Dan yang paling utama lagi adalah gas. Karena untuk sumber nitrogennya ini kan dari gas ini. Nah ini memang dari sisi biaya itu kontribusinya sekitar 80-an%, 70-80%. Jadi di luar itu baru biaya-biaya yang lain. Ada biaya pegawai, biaya maintenance, biaya yang terkait dengan bahan baku yang lain itu di luar itu. Tapi biaya gas itu mencapai 70-80%. Makanya biaya gas ini sangat menentukan competitiveness daripada produsen pupuk. Sehingga yang harus dilakukan ya renegosiasi kontrak gas. Saya kira dengan ada ketentuan dari pemerintah dan juga dari Menteri ESDM yang terakhir, sehingga harga gas ini sudah relatif lebih bagus daripada sebelumnya. Sekarang sudah bisa mendekati sekitar $6 per MMBtu. Ya, jadi sudah relatif rendah dibandingkan sebelumnya. Berikutnya terkait dengan potensi disrupsi ya pada perusahaan agri atau non pupuk. Ini kaitannya dengan produk-produk baru sebagai variasi atau variansi hasil pengembangan daripada pupuk yang ada. Nah, sehingga diperlukan kapabilitas di dalam research and development supaya bisa dihasilkan produk-produk yang sesuai dengan keinginan petani, yang diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan harga lebih bersaing ya.
Ini tantangan ke depannya. Ini secara eksternal. Sedangkan secara internalnya dari 30 pabrik yang ada, dari seluruh PI Group itu punya 30 pabrik. Dari 30 pabrik itu masih ada 11 pabrik yang umurnya lebih dari 30 tahun. Jadi ini yang apa ya istilahnya energy consumption-nya itu masih boros gitu. Karena pakai teknologi lama sehingga pemakaian gas per ton urea ataupun per ton amonia itu masih tinggi. Nah, ini yang memang menjadi tantangan. Sehingga kedepannya ya harus mengembangkan atau bisa membangun pabrik-pabrik baru menggantikan pabrik yang lama yang sudah berumur tua, yang konsumsi gasnya boros, diganti dengan pabrik baru yang lebih efisien. Otomatis nanti daya saingnya akan lebih bagus. Ya. Mas Win, izin nih ada tanya nih. Mumpung topiknya di pabrik nih. Yang pertama itu teknologinya dari mana Mas ya? Yang lama ataupun yang baru? Kalau smelter kan kita ngerti lah ya, Cina, Eropa gitu ya. Tapi kalau pupuk ini bagaimana? Itu yang pertama Mas. Yang kedua nih ada nanya dari Om Wiku. Dia nanya terkait dengan metalurgi, pabrik korosinya itu bagaimana gitu loh. Apakah menjadi masalah besar atau tidak gitu? Secara metalurgi nih jawabannya. Oke. Silakan. Yang pertama teknologinya memang di produsen pupuk aja ya, karena dulu kan mereka berdiri sendiri-sendiri, sehingga teknologinya juga banyak. Ada yang Toyo, ada yang dari Europe gitu ya. Nah, memang ada 3 atau 4 teknologi yang memang berbeda-beda itu. Masing-masing anak perusahaan ya, karena dia sudah familiar dengan teknologi yang digunakan, mereka apa istilahnya mengunggulkan teknologi itu gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan sentralisasi untuk pengembangan, untuk investasi nanti akan dipilih teknologi mana yang memang paling efisien gitu ya dari sisi pemakaian gasnya, konsumsi gasnya, dan juga yang paling cocok dengan kondisi sekarang. Karena diharapkan produknya itu kan bisa switching gitu ya, dari produk A, produk B, produk C dalam waktu yang cepat. Nah, itu mana yang paling unggul gitu ya. Itu dari sisi teknologi. Jadi memang masih banyak sekali sekarang. Sehingga belum ada semacam standarisasi teknologi apa yang digunakan. Karena itu memang terkait dengan total biaya investasinya dan juga apa istilahnya fasilitas-fasilitas yang diberikan. Sedangkan dari korosi memang pabrik pupuk ini kan menurut saya lebih berbahaya daripada pabrik-pabrik kalau ditambang ya, misalnya baik itu pengolahan emas, termasuk juga yang smelter peleburan gitu ya. Karena di pupuk ini juga main pressure dengan tekanan tinggi gitu ya. Termasuk juga sebenarnya kan menghasilkan juga hidrogen. Itu kan semacam seperti Pak bom saja itu kalau nggak dikelola dengan baik. Maka di sini sistem manajemen pengamanan itu harus benar-benar prioritaskan gitu ya, supaya ya tadi kondisi kooperasi yang dipersyaratkan itu bisa dipenuhi, jangan sampai itu banyak yang dilanggar yang nanti akan berdampak resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Jadi dampak korupsi memang besar sekali di sini ya. Jadi mungkin bisa dilihat gitu, memang ada yang interest di sana, bisa dilihat bagaimana teknologinya dan juga materialnya gitu ya. Kalau yang saya melihat di pabrik-pabrik yang ada itu dari sisi teknologi materialnya itu yang selalu berkembang gitu ya, dengan material-material baru yang lebih tahan korosif misalnya, dan juga yang lebih kalau dulu misalnya harus tebal gitu materialnya, dengan teknologi yang baru kan menjadi lebih lebih tipis. Namun demikian dari satuan per kilonya kan pasti lebih mahal itu, dan material yang lebih kuat, lebih tipis, lebih tahan korosif gitu ya. Tapi secara overall dengan material yang lebih tipis itu kan mungkin lifetime-nya juga akan bisa
lebih lama sehingga lebih ekonomis. Ya, mungkin begitu Pak Hanafi, Pak Wiku ya. Lanjut. Ya, berikutnya tantangan dari internal itu alignment dan juga sinergi ya. Jadi inilah salah satu yang mendasari kenapa Pupuk Indonesia harus melakukan transformasi, karena selama ini walaupun sudah dilakukan rayonisasi untuk pemasarannya ya, kadang-kadang itu masih ada yang karena masih menguntungkan sehingga dia menjual di area anak perusahaan yang lain gitu loh, secara diam-diam. Nah ini yang sebenarnya kan nggak boleh karena sudah ada ketentuannya, termasuk juga bersaing atau banting harga gitu ya, itu bisa masih terjadi gitu loh, supaya dia bisa menang gitu ya, selama masih menguntungkan. Ya akibatnya anak perusahaan yang lain kan tidak dapat pasar di situ. Secara keseluruhan dari holding, secara holding itu kan bukan yang terbaik ya, bukan yang paling optimal. Nah, sehingga sekali lagi dengan transformasi ini nanti pemasaran itu akan ditarik ke holding. Jadi baik itu pemasaran komersil maupun yang subsidi. Dengan sudah ditarik ke holding, nggak akan terjadi tadi saling banting harga tadi nggak ada, karena semua dikoordinir oleh holding. Ya otomatis tugas fungsi direktur pemasaran holding sekarang itu akan jauh lebih berat daripada tugas direktur pemasaran sebelumnya. Karena kalau sebelumnya kan strategic holding itu hanya policy-policy yang kita atur, tapi implementasinya, pelaksanaannya, eksekusinya itu oleh Anper. Tapi sekarang pemasaran dengan sentralisasi ke holding berarti semuanya baik policy maupun operasionalnya itu dilakukan oleh holding. Izin tanya Pak Moderator. Yuk, silahkan. Mas Win, jadi kalau di komoditi lain ya, contohnya kayak kawat las yang saya familiar lah. Di bahan-bahan las itu kan ada organisasi produksi, ada organisasi pemasaran, dia terpisah. Jadi maksudnya lokasi-lokasi yang jauh dari pusat itu mereka melakukan fungsi pemasaran secara lebih intensif, karena dia kemudian lebih ini ke pasar ya, penetrasinya lebih dekat ke pasar. Nah untuk di pupuk apakah dilakukan demikian atau dipusatkan semua pemasarannya di Jakarta? Jadi dengan transformasi bisnis yang sedang dijalankan sekarang, itu untuk pemasaran itu semua ditangani oleh holding. Sampai dengan saat ini. Mungkin nanti di dalam perkembangannya untuk produk-produk yang khusus ya, misalnya seperti produknya Petro, dia kan memproduksi aluminium fluoride. Itu kan pasarnya ke Inalum kan gitu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa aja itu nanti akan diberikan ke Petrokimia Gresik. Tapi untuk tahap awal gitu ya, policy-nya semua ditarik ke holding dulu. Sehingga nanti di anak perusahaan itu lebih fokus ke operation. Jadi bagaimana dia mengoperasikan pabrik dengan bahan baku, pengadaan dilakukan oleh holding gitu ya. Jadi pengadaan juga dilakukan oleh holding. Tapi diharapkan operasi bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga bisa memenuhi keinginan daripada customer-nya Indonesia Group. Jadi begitu nanti ke depannya. Pak Wiku ya. Ya, makasih Mas. Ya. Jadi yang ketiga ini yang orientasi produk. Kalau sekarang kan orientasinya gimana menghasilkan, memproduksi kan? Apakah itu sesuai dengan keinginan customer atau tidak, itu nomor 2. Tapi ke depan kita harus berorientasi lebih ke customer. Jadi gimana Pupuk Indonesia ini bisa membantu misalnya petani. Kita ada program yang namanya Agri Solution. Itu nanti tim dari Pupuk Indonesia itu membantu petani gimana meningkatkan produktivitas per hektarnya. Misalnya dari 5 hektar atau 5 ton atau 6 ton per hektar
bisa naik menjadi 8 atau 9 ton per hektar. Itu nanti Pupuk Indonesia, timnya itu akan membantu mensupervisi itu. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya. Mohon izin ya. Oke, Pak Winnya masih izin ya? Oke, teman-teman sekalian. Ya, mohon izin. Udah kembali. Ya. Silakan. Jadi kalau sekarang itu kan orientasi kepada produk. Ke depan orientasinya harus ke customer. Jadi gimana fungsi kalau dulu penyuluh pertanian gitu ya. Itu kan ada dari petugas-petugas dari Kementerian Pertanian. Nah, ke depan itu diharapkan dari Pupuk Indonesia itu bisa masuk ke situ. Artinya bukan hanya jualan pupuk, tapi juga memberikan solusi bagaimana produktivitas itu meningkat. Itu yang menjadi salah satu tujuan daripada transformasi bisnis. Nah, ini diharapkan ya dari orientasi ke customer dan juga kemampuan di dalam memasarkan produk itu diharapkan atau diperlukan perubahan pola pikir dan juga organisasi. Sehingga sekarang di dalam 1-2 bulan ini organisasi Pupuk Indonesia itu kita rubah ya, supaya sesuai dengan salah satunya mendekatkan kita kepada customer kita atau customer centric model. Selain itu juga tantangan dari kompetitor yang lain. Ini bisa kita lihat dari misalnya urea, itu ada produksinya itu yang warna biru tua. Sebenarnya dia punya spare capacity, artinya dari produksi yang ada itu, kemampuan dari pabrik yang ada itu masih ada spare kapasitas produksi yang belum digunakan. Sehingga ke depan ini juga akan menjadi tantangan buat Pupuk Indonesia untuk bisa bersaing. Bagaimana dari sisi variasi produknya, dari sisi harga jualnya, dan juga availability-nya. Ya, itu yang kedua terkait dengan tantangan yang dihadapi. Berikutnya, dengan tantangan-tantangan yang ada, itu Pupuk Indonesia harus bisa mengantisipasi, mengadres, dan juga mencari solusinya supaya bisa berkompetisi. Sehingga di sini perlu dilakukan transformasi. Ya. Jadi ini terkait juga dengan arahan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ini kaitannya dengan pupuk ke depan itu pola subsidinya akan diganti. Dari sekarang ini subsidi langsung ke produsen pupuk, tapi nanti subsidi itu akan langsung diberikan kepada petani. Sehingga visi daripada perusahaan juga harus dirubah. Jadi bukan kita berfokus untuk produksi pupuk begitu, tapi yang kita harapkan menjadi perusahaan yang world class begitu ya. Tapi untuk nutrisi tanaman, artinya nutrisi tanaman itu bisa itu pupuk kimia yang sekarang, bisa nanti pupuk hayati, bisa juga pupuk organik. Artinya apapun yang itu nutrisi tanaman kita harus masuk ke sana. Dan juga memberikan solusi, artinya bukan hanya jualan produk tadi, nutrisi tanaman, tapi juga memberikan solusi bagaimana produktivitasnya itu meningkat dan berkelanjutan, gitu ya. Ini yang artinya perubahan visi yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Nah, dari Mas sini Win, memang ya. Sorry, ada pertanyaan nih, mumpung terkait dengan ini. Dari Kris Maharta nih 94 ya. Dia nanya, itu pupuk chemical nggak ngerusak tanah itu? Kemudian
kalau memang merusak, kenapa nggak beralih ke pupuk organik tadi seperti yang disebutkan Mas Win? Itu pertanyaan Mas. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Kelihatannya Mas Kris ini memang bergeraknya di bidang pupuk atau gimana ini ya? Atau yang menggunakan pupuk ini? Karena memang benar, pupuk chemical itu kalau pemakaiannya berlebih itu merusak unsur hara dari tanah. Pertama yang harus dilakukan adalah pupuk organik. Itu ada perbandingannya 5-2-1 ya. 5-3-1. 5 itu yang pupuk organik, 3 itu baru yang chemical gitu ya, dalam artinya urea, terus 1 itu yang NPK. Jadi itu perbandingannya berarti 5-4. Yang chemical kan 3-1 ya. Yang 5 itu yang organik, yang pupuk organik. Jadi pupuk organik inilah yang mempertahankan unsur hara di tanah. Jadi benar memang harus pupuk organik dulu yang diprioritaskan. Dan ke depan memang pemakaian urea ini harus bisa dikurangin, termasuk juga tren misalnya di India, di Cina begitu ya, dia dikurangi, tapi pupuk NPK-nya, pupuk majemuknya itu meningkat, dan yang lebih meningkat di pupuk organiknya gitu ya. Dan sekarang yang subsidi itu kan ada juga yang pupuk organik, walaupun dalam 1 tahunnya itu sekitar hanya sekitar 1 juta ton. Dibandingkan kalau urea itu 4 juta ton, sekitar 4 juta lebih sedikit, NPK itu sekitar 3 juta lebih sedikit. Ada ZA, ya, ada SP36. Ya, saya kira benar tadi. Boleh kita lanjut? Lanjut Mas, lanjut. Ya, jadi dari visi ini memang pertama yang harus dilakukan harus memperkuat leadership position di sektor pupuk di Indonesia. Jadi harus maintain 60% market share untuk petani-petani yang lahannya di bawah 2 hektar gitu ya. Terus juga untuk perusahaan-perusahaan besar tetap harus ditingkatkan juga menjadi 30%, sekarang baru sekitar 20-an%. Dan yang paling penting adalah cost effectiveness ini, cost competitiveness-nya. Gimana biayanya bisa atau harganya bisa bersaing dengan kompetitor. Yang berikutnya mengembangkan di agri solution dan services. Ini yang penting ya. Dalam rangka mendekatkan kita dengan atau pupuk Indonesia dengan customer. Jadi bagaimana mengembangkan produk nutrien yang inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan, apakah itu untuk padi, apakah untuk kultura, apakah untuk sawit, dan lain-lain. Berikutnya juga mengembangkan layanan inovatif. Jadi bukan jual produk saja, tapi solusi dan layanan. Ini yang diharapkan nanti akan meningkatkan loyalitas gitu ya, loyalty daripada customer terhadap produk. Itu yang ketiga ya expand, artinya di sini menuju adjacent chemical ini, maksudnya adalah produk-produk yang menjadi turunan daripada pabrik pupuk. Termasuk juga misalnya dari operasional pupuk ini, misalnya yang di Petro, kita kan ada gypsum di sana ya, ada by produknya itu yang bisa dipakai oleh pabrik semen. Ini yang diharapkan terjadi sinergi sehingga yang by produk tadi itu bisa kita jual, kita maksimalkan sehingga bisa mendapatkan nilai daripada waste atau by product itu. Jadi kombinasi inilah yang kita harapkan bisa membawa pupuk Indonesia itu bersaing dengan kompetitor yang lain. Nah, ini memang di pemain-pemain global juga sudah ini ya, artinya sudah lebih awal mereka itu. Artinya fokusnya dari awal hanya pupuk begitu, harus lari ke nutrisi tanaman dan juga solusi agriculture. Ini yang harus dilakukan. Artinya ya kalau saya melihat karena selama ini dalam tanda petik dinina pupukkan dengan subsidi gitu ya, produksinya langsung bisa diserap oleh
petani yang diberi subsidi oleh pemerintah. Tapi ke depan saya kira kan kita harus bisa bersaing. Sehingga mau tidak mau kita harus lari ke nutrisi tanaman dan juga harus memberikan solution gitu ya, dan memanfaatkan produk-produk atau baik produk yang dihasilkan untuk menambah nilai daripada korporasi. Ini kita lihat juga di kompetitor kita ya, kompetitor pupuk Indonesia juga arahnya lari ke agri-solution. Artinya transformasi bisnis yang dilakukan oleh PI saat ini itu istilahnya sejalan, walaupun kita di belakang ya daripada pemain-pemain dunia khususnya di dalam perpupukan ini. Nah, berikutnya di dalam memperkuat daya saing dan juga mengoptimalkan nilai tambah atau create value begitu ya. Itu di dalam transformasi bisnis ini kita punya sebenarnya beberapa pilar yang utama ya. Di sini ada customer centric model, tadi sudah saya singgung, research and development, di mana bisa menghasilkan produk-produk yang familiar dengan kebutuhan customer, gitu ya. Excellent operation, ini yang berhubungan dengan daya saing, di mana bisa menghasilkan produk dengan biaya yang lebih kompetitif. Feedstock ini dalam rangka mengamankan bahan baku yang kita perlukan, jangan sampai terjadi shortage gitu ya. Ini yang transformasi bisnis yang benar-benar harus dilakukan pupuk Indonesia dalam 1-2 tahun ke depan ini sebelum subsidi itu benar-benar dialihkan langsung ke petani. Sehingga secara keseluruhan bahwa transformasi ini gitu ya, itu misalnya dari production centric menjadi customer centric. Pupuk standar menjadi inovasi pada nutrisi tanaman, solusi agri dan service. Terus cost model, kalau sekarang itu kan cost berapa ditambah profit. Itu subsidi kan ya. Tapi ke depan kan tidak bisa gitu. Kita harus menjadi yang terbaik di dalam kelas di operation maupun di dalam supply chain kan gitu ya. Terus strategic holding berubah menjadi aktivis atau functional holding. Ini saya kira yang sudah dilakukan oleh PI, artinya sudah sejalan dengan program transformasi itu. Jadi mulai memperkuat peran holding company, peningkatan performa operasional, meningkatkan kemampuan finansial dalam rangka gimana kita bisa mengganti pabrik-pabrik yang sudah berumur tua menjadi pabrik baru yang lebih efisien sehingga lebih daya saingnya lebih tinggi, dan juga memperluas jangkauan yaitu penjual maupun distribusi. Saat ini kita punya distributor itu lebih dari 30.000 ya di seluruh Indonesia. Ya. Itu saya kira transformasi bisnis yang dilaksanakan. Berikutnya adalah strateginya. Tadi saya sampaikan ada 5 yang ini ya strategic pilarnya, dari customer centric model sampai dengan sustainability and circular economy, dan juga diperlukan fondasi perusahaan yang kuat, baik itu dari sisi digital, advanced analytic capability, world-class human capital, strong governance, subsidiary management, dan juga yang paling penting yang di bawah ini yang proses transformasi yang benar-benar memerlukan pengerahan semua sumber daya untuk bisa berjalan dengan baik. Bagaimana marketing itu disentralisasi, pengadaan supply chain itu juga disentralisasi ke holding, research and development disentralisasi ke holding, SDM mana itu yang fungsi-fungsi SDM yang diintegrasikan. Jadi tidak semuanya, tapi kaitannya pengembangan talent itu harus disentralisasikan, termasuk juga di dalam penataan mengenai grading job grade dari masing-masing posisi itu juga sentralisasi. Ya. Ini yang menjadi PR saat ini yang sedang dikerjakan. Yang lainnya ini lebih detail-detail aja ya. Jadi dari masing-masing yang pilar tadi ada strategi turunannya gitu ya.
Misalnya di customer centric model, itu ada 1A, 1B, 1C. Research and development ada juga. Semua ini ada, detailnya ada. Tapi saya kira mungkin saya tidak akan sebutkan satu persatu. Tapi kalau ada pertanyaan yang detail mungkin nanti bisa saya lihat. Misalnya customer centric model ini ya, customer centric solution. Ini kan ada beberapa yang dilakukan. Jadi memperkuat partnership dengan distributor ya, membuat partnership dengan distributor dan retailer. Ini dilakukan. Mendekatkan diri dan memberikan solusi kepada petani. Jadi ini program atau strategi ini benar-benar kita laksanakan. Jadi kita punya SDM sekarang misalnya di salah satu anak perusahaan. Itu satu pabrik kan cukup 300 orang. Kalau 2 pabrik kan hanya 600. Ada karyawan dia ada 1000. Nah, 400 orang ini harus kita deploy, kita tugaskan untuk bisa meng-create value. Artinya bukan menjadi overhead, tapi dia mengenerate cash, gitu ya. Baik itu sebagai tadi istilahnya untuk agri solution tadi, dia harus mensupervisi petani, bagaimana supaya produktivitasnya meningkat, pupuk mana yang digunakan, pupuk organik mana yang dipakai, presentasinya berapa, pestisida yang digunakan apa aja gitu ya. Ini sesuai dengan kondisi tanah. Karena terus terang penggunaan pupuk ini harus sesuai dengan kondisi tanahnya kan. Pada kondisi tanah itu kan berbeda-beda. Sehingga otomatis tidak bisa dipukul sama rata pemakaiannya, misalnya urea sekian, NPK sekian, pupuk organiknya sekian. Semua itu harus berdasar dari analisa tanah yang dilakukan. Nah ini mengalokasikan, menugaskan ya, mengalih tugaskan karyawan tadi, ini adalah program proyek yang tidak ringan. Karena ada hampir 1.500 karyawan, itu yang harus bisa ditugaskan di sana. Termasuk juga sebagai stockholder. Artinya kita punya gudang kan banyak sekali. Selama ini kan kita outsource. Ke depan tidak kita outsource lagi, tapi kita kelola sendiri dengan SDM dari tenaga-tenaga tadi. Jadi makanya di sini nanti rotasi gitu ya. Dari misalnya karyawan yang di supporting, yang berlebih gitu, nah itu bisa kita tugaskan ke pemasaran gitu ya, ke agri solution, ke distribusi yang tadi terkait gudang tadi ya. Ini yang kita lakukan dalam rangka sekali lagi merubah overhead menjadi cash generator. Dia menghasilkan atau paling tidak dia bisa membiayai, menggaji dirinya sendiri dari pekerjaan yang dia lakukan. Ini adalah transformasi yang besar yang perlu mendapat dukungan dari semua karyawan. Berikutnya, ya ini saya kira detailnya, program distributor. Kita punya sekitar distributor itu 1.200-an, yang kios yang 30-an ribu ya. Kios itu ada 30-an ribu. Ya. Peningkatan pangsa pasar, ini yang untuk perusahaan-perusahaan besar, gitu ya. Ini juga harus kita lakukan. Jadi bukan hanya ke petani-petani yang lahannya di bawah 2 hektar, tapi juga ke perkebunan-perkebunan, large estate di sini ya. Ini yang kita harus. Dan kita terapkan di sini ada key account management. Ini yang sebelumnya tidak ada. Jadi yang kita lakukan adalah otomatis harga harus kompetitif. Kalau tidak kompetitif kita tidak akan bisa bersaing. Kita juga harus membuat program-program promosi seperti kompetitor perusahaan swasta gitu ya. Supaya kita bisa bersaing. Karena selama ini promosi-promosi itu hampir tidak ada ya yang diberikan oleh pupuk Indonesia, apalagi itu pupuk subsidi. Karena memang itu sudah istilahnya hanya semacam penyaluran saja ya, kayak distribution aja. Artinya bukan memasarkan. Tapi nanti untuk pemasaran komersil itu harus ada promosi-promosi dan juga harus ada account management yang ditunjuk untuk melayani customer yang besar gitu ya. Ini saya sampaikan yang pupuk pasar non subsidi itu cukup ini ya, cukup besar. Bisa kita lihat di sini. Terus ada kompetitor kita. Dan dari pupuk atau pasar non subsidi ini yang saya sampaikan bahwa nanti dengan pengalian subsidi ke petani
itu berarti pupuk Indonesia full semuanya adalah komersil. Artinya harus bisa bersaing dengan pesaing kita di lapangan. Research and development, saya kira ini juga sudah saya sampaikan di sini. Saya kira nanti materinya bisa di ini. Berikutnya, ya ini lebih detail lagi, memperkuat bagaimana riset bisa menghasilkan produk-produk yang diperlukan oleh customer, dan juga dengan organisasi yang baru itu dibentuk juga Indonesia Fertilizer Research Institute. Artinya kita membuat lembaga tersendiri, yaitu riset fertilizer gitu ya. Bukan hanya riset produk, bukan hanya riset yang berhubungan dengan teknologi, bagaimana dalam rangka untuk membuat proses operasi itu lebih kompetitif. Tapi Mas Win, juga maaf. Ya. Nah, ada pertanyaan nih terkait ini nih. Dari Mas Karyanto, angkatan 90 kalau nggak salah ya, Mas. Ya. Bertanya, itu ada kolaborasi nggak terkait ini dengan BPPT, LIPI, perguruan tinggi dalam rangka yang baru dijelaskan ini, Mas, R&D? R&D ini, Mas Karyanto tadi ya, itu kita harus mengoptimalkan lembaga institusi yang ada. Jadi kalau misalnya dari sisi pupuk Indonesia sendiri kan nggak mungkin ya. Jadi nanti penelitian-penelitian itu pasti bekerja sama dengan kampus, dengan lembaga penelitian, dan juga dengan internasional institusi gitu ya, yang terkait dengan produk, terkait dengan teknologi. Jadi pasti kita bekerja sama dengan lingkungan kita, terutama yang bergerak di bidangnya, baik itu penelitian yang di kampus, di lembaga penelitian gitu ya, termasuk juga yang internasional gitu loh. Jadi pasti akan bekerja sama. Begitu Mas Karyanto ya. Lanjut, Mas. Ya. Jadi dari sisi Indonesia Fertilizer Research Institute ini, selain produk, selain teknologi, juga diharapkan bisa memberikan advokasi kepada pemerintah. Jadi seperti di awal tadi, kaitannya dengan subsidi yang akan dialihkan dari produsen pupuk langsung ke petani, itu juga harus dievaluasi pro dan cons-nya. Jadi kalau misalnya itu langsung diberikan kepada petani, dimasukkan dalam kartu tani itu, besaran subsidinya selama misalnya apakah setiap musim panen diberikan, jadi setahun misalnya 3 kali begitu, nah itu bisa digunakan untuk apa saja, itu kan harus diamankan. Termasuk harus dibelanjakan pupuk seberapa besar. Jangan-jangan yang dibelanjakan pupuk hanya 50% dari seharusnya. Kalau itu yang terjadi, ya berarti nanti produktivitas akan turun. Terus bagaimana kaitannya dengan distribusi pupuk, penyaluran pupuk di lokasi-lokasi yang remote area, di misalnya Indonesia bagian timur, di Kalimantan gitu ya, yang memerlukan biaya distribusi lebih mahal. Itu bagaimana bisa dijamin. Jadi sekali lagi memang masih perlu waktu ya untuk memastikan bahwa memang dengan pola subsidi yang baru itu harus tepat sasaran, harus tepat waktu, karena musim tanam itu kan nggak bisa digeser-geser. Kalau begitu sudah hujan, di situ musim tanam, pupuk harus ada. Kalau misalnya mundur seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu sudah bisa fuso itu tanaman padi itu ya, atau hortikultura maupun sawit dan lain-lain ya. Jadi memang harus tepat waktu gitu ya, tepat sasaran, baik itu jumlahnya, jenisnya kan gitu ya. Kalau kita kan kenalnya ada 6T di situ. Tepat waktu, tepat jumlah, tepat dari sisi jenisnya, apakah itu urea, apakah itu NPK, apakah itu ZA, apakah itu SP36 kan gitu ya. Jadi memang perlu dikaji resikonya secara komprehensif sebelum
digulirkan atau dilaksanakan. Dan untuk mengantisipasi itu dengan organisasi yang baru, itu kita buat satu tim ad hoc yang ditugaskan khusus untuk mengevaluasi itu, bekerja sama dengan stakeholder, bagaimana reformasi subsidi pupuk ini. Artinya yang ke depan harus lebih bagus daripada yang sekarang, kan gitu loh. Kalau misalnya lebih jelek, ya itu tidak berapa kita lakukan, kan gitu ya. Jadi harus lebih bagus daripada yang berjalan selama ini. Berikutnya, excellent operation itu kaitannya bagaimana HPP gitu ya, itu bisa lebih rendah sehingga harga jual lebih kompetitif, sehingga harga jual juga lebih kompetitif dengan beberapa strategi yang akan dilaksanakan. Feedstock saya kira tadi jaminan bahan baku gitu ya. Ini yang harus dipastikan. Detailnya ada sini, saya kira saya nggak detailkan ya. Tapi nanti kalau misalnya ada Mas Win, ada pertanyaan, maaf. Boleh. Ya, dari Om Wiku lagi, ini terkait bahan baku nih, mumpung ngomong di sini. Pertanyaannya itu, seberapa besar sih yang masih impor bahan bakunya? Gitu loh. Ya. Kenapa tidak di dalam negeri, bisa nggak? Itulah kira-kira. Ini pertanyaan yang menggelitik ini ya. Kita katanya negara dengan hasil tambang yang melimpah gitu ya. Ada batu bara, ada emas, ada tembaga kan gitu ya. Ada nikel, ada bauksit kan gitu ya. Tapi kenapa kita nggak punya deposit yang besar, misalnya untuk sulfur, untuk fosfat, untuk kalium kan gitu ya. Jadi untuk bahan tambang itu sampai dengan saat ini masih kita impor. Ada yang dari Timur Tengah gitu ya, Maroko, Yordania, ada yang dari Vietnam gitu ya, Vietnam, KCL di sana ada yang dari Kanada kan gitu ya, dari Kanada. Nah, itu yang memang masih, saya pikir kalau untuk sulfur, fosfat, kalium itu 100% ya. Makanya kalau ke depan kita, sekarang misalnya NPK itu 3 juta ton yang subsidi ya. Itu berapa persen sendiri itu untuk P dan K-nya. Kalau N-nya kan dari urea gitu ya. Tapi P dan K-nya kan impor. Jadi ini besar sekali nih. Masih didatangkan dari luar. Kita tidak punya cadangan itu ya. Cadangan itu. Yang kita punya ya hanya gas alam gitu ya. Gas alam itu nanti yang untuk nitrogennya kita proses menjadi amonia dan juga urea. Urea ini sebagai bahan baku NPK. Mungkin masih begitu, Kang Wiku. Oke, siap. Lanjut, ya. Mas. Boleh dilanjut ya. Ini saya kira saya lanjutkan aja. Ya. Berikutnya circular economy, itu bagaimana kita bisa memanfaatkan baik produk ataupun produk-produk yang satu keluarga lah ya, satu family daripada produksi pupuk ini. Ya. Ini bisa kita lihat di sini misalnya asam sulfat, ya kan? Ini kalau yang di Petro itu kita masih membeli dari yang punyanya Smelco ya. Karena kita dalam proses produksi kita untuk menghasilkan aluminium fluoride gitu ya, itu kita menggunakan asam sulfat. Ya. Kita juga masih impor di sana ya, sekitar 300.000 ton per tahun. Ya, dan terus yang waste tadi saya sampaikan, CO kita punya itu. Ya bisa untuk untuk produk makanannya bisa digunakan itu. Terus gypsum ada 1,5 juta ton per tahun, besar juga. Walaupun kita ya untuk ke depan amonium nitrat gitu ya, itu impornya masih cukup besar, termasuk juga soda es ya. Ini yang nanti ke depan akan dibangun. Nah, tapi ya memang sekali lagi harus dilihat bagaimana kajian dari bahan bakunya. Soda es ini kan dari garam ya, ada garam di sana. Kalau garam ini kan untuk
pemasaran di Indonesia-nya kan agak repot itu. Garam kita produksinya banyak, yang petani-petani garam itu, tapi kan untuk industri kan garamnya beda. Apalagi yang untuk soda ash ini. Kan beda, kualitasnya juga harus tertentu, suplainya harus continue, itu yang kadang-kadang harus harus lebih komprehensif lagi di dalam evaluasi ininya, risikonya ya. Jangan sampai ke depannya setelah dibangun dengan investasi yang besar, ternyata fit tidak terjamin. Nah, ini kaitannya dengan produk-produk yang saya bilang bisa dikembangkan dari pabrik-pabrik yang sekarang ya, yang nanti ke depan akan dijajaki, gitu ya. Nah, ini yang kaitannya dengan activist holding rule ya. Jadi sekali lagi di sini bahwa beberapa fungsi yang dulu dilaksanakan oleh anak perusahaan, dikerjakan oleh anak perusahaan itu ditarik ke holding. Jadi yang saya sampaikan ada marketing, ada pengadaan, ada riset, ada teknologi informasi, ada sebagian SDM gitu ya. Itu yang nah, semua itu diharapkan dalam rangka untuk memotong mata rantai birokrasi, terus mempercepat proses pengambilan keputusan, dan diharapkan harus create value. Artinya apa yang dilakukan itu harus ada nilai tambah yang di-create. Kalau nggak ada nilai tambah yang dihasilkan, ya saya kira itu tidak perlu dilakukan. Berikutnya SDM, saya kira ini ada program yang bagaimana memperkuat organisasi gitu ya, melalui strategi talent yang lebih baik, sistem rotasi pegawai, memperkuat talent, diversity, engagement, dan juga afiliasi karyawan, menciptakan kultur perusahaan yang kolaboratif dan heterogen. Saya kira ini yang harus kita lakukan karena menurut saya juga banyak yang harus diperbaiki dari sisi SDM, gitu ya. Bagaimana yang karyawan yang memberikan kontribusi yang lebih besar harus diberikan reward yang lebih besar pula gitu ya. Artinya jangan sampai PGBS. Artinya penghasilannya sama aja gitu ya. Antara yang memberikan kontribusi besar dengan yang memberikan kontribusi lebih kecil. Ini detail-detailnya ya. Seperti saya kira tata kelola, strong governance, ini saya kira menjadi modal dasar kita gitu ya. Bagaimana portofolio anak perusahaan itu bisa diselaraskan kembali, karena dengan anak perusahaan yang besar itu tidak semuanya itu memberikan kontribusi buat holding, ada yang malah menggerogoti. Itulah yang harus dilakukan kajian bisnis begitu ya, mana yang kita pertahankan, mana yang akan kita divest gitu ya, kita jual, dan mana yang kita harus tumbuh kembangkan, karena itu mensupport proses bisnis holding gitu ya. Nah, ini aktivis holding tadi yang saya sampaikan gitu ya. Kita dulunya strategic holding, sekarang menjadi aktivis holding. Artinya untuk fungsi-fungsi tertentu itu dilaksanakan oleh holding dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan juga mempercepat pengambilan keputusan dan juga menambah nilai, meng-create nilai tambah. Ya. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin cukup terlalu melelahkan mungkin ya. Tapi saya kira inilah proses bisnis yang dilakukan. Tapi intinya kalau yang saya ingin sampaikan bahwa ya kita memang S1-nya di metalurgi ya. Tapi begitu kita masuk ke industri, kita harus bisa berkiprah. Di mana sesuai dengan fashion kita harus memberikan nilai tambah kontribusi yang terbesar sehingga kita bisa menjadi bagian di dalam pengambilan keputusan di dalam industri. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada tambahan pertanyaan atau masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Winardi. Sangat menarik ya, walaupun ini bagi saya sendiri baru ya, melihat proses pupuk seperti apa dari segi bisnis dan lain-lain. Apalagi ini langsung transformasi strategi bisnis gitu ya, dari yang tadinya tidak bersaing jadi disuruh berdaya saing secara mungkin dalam waktu yang dekat gitu ya.
Nah, ini terkait dengan itu nih ada beberapa pertanyaan, saya habisin dulu pertanyaan nih dari beberapa. Mungkin saya baca aja ya karena sudah ditulis. Nanti kalau kurang silakan tanya langsung saja, kita buka sesi tanya langsung. Yang pertama dari Mas Anang Sahroni. Pertanyaan yang ini. Tadi kan terkait BUMN. Kan antar BUMN ya, itu kan mempunyai byproduct juga. Jadi mungkin di BUMN lain tuh ada circular ekonomi juga gitu ya. Terkait di sini Mas Anang bilang Krakatau Steel itu dari coke ovennya tuh ada amonium sulfat gitu ya. Bisa dimanfaatkan juga dan itu ternyata udah terjadi gitu ya. Nah, maksudnya yang lain-lain itu kan bisa Mas Win, BUMN yang lain gitu ya, sehingga yang tadi yang konsepnya Mas Wiku tadi tuh ya nggak perlu impor lah gitu ya kan. Mungkin dengan ini kan sementara yang di sana kan itu kan kalau nggak dimanfaatkan kan juga bingung gitu ya mau dijual kemana. Kenapa nggak antar BUMN ini dipetakan gitu ya? Dipetakan, kemudian oh ya saya bisa ini selain sirkular ekonomi di pupuk sendiri untuk by product dijual ke tempat lain, tentu BUMN lain juga menghasilkan sesuatu untuk bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku di pupuk Indonesia gitu. Apakah ada juga strategi seperti itu, Mas Win? Ya, saya kira sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah ya itu seperti itu dalam hari ini Kementerian BUMN. Jadi bagaimana bisa memanfaatkan apakah itu by product, apakah itu produk setengah jadi dari BUMN yang lain. Sebagai contoh misalnya Inalum, itu kan menggunakan aluminium fluoride di dalam proses leburannya gitu ya, sebagai elektrolit yang di situ ya, sebagai elektrolit. Itu juga udah dari lama itu mengambil dari petrokimia Gresik gitu ya. Selain misalnya dari sisi penghematan devisa itu dapat, transportasinya juga waktunya ya. Kalau biaya transportasi sebenarnya shipping cost, transportation cost di dalam negeri itu ya, terutama kapal, itu belum tentu lebih murah loh daripada misalnya dari Gresik apakah itu ke sana itu Sumatera Utara ke Kuala Tanjung Dina gitu ya. Dibandingkan dengan yang misalnya dari India ke ini ke langsung ke Kuala Tanjung ke Sumatera Utara. Karena di dalam negeri itu yang paling besar di sana masih ada untuk pembelian BBM itu masih ada PPN itu. Padahal kalau bunkering atau kapal itu mengisi bahan bakar misalnya di Singapura, di sana nggak kena biaya PPN itu. Sehingga otomatis dari sisi BBM kan kalau kapal itu kan mungkin berapa persen itu biaya BBM terhadap keseluruhan biaya operasi kapal ya. Itu sangat sangat besar. Sangat besar. Jadi begitu ya. Nggak memanfaatkan by product dari BUMN lain, Mas Win gimana? Ya itu sebenarnya yang diharapkan oleh kementerian. Jadi silakan. Berarti tinggal regulasi aja ya? Kalau misalnya ada produk itu bisa tinggal komunikasi sebenarnya. Komunikasi ya? Dari kebijakan kan sudah ada komunikasi. Artinya seberapa banyak, spesifikasinya seperti apa kan gitu ya. Dan juga kontinuitas. Oke. Halo? Ya. Halo? Mas Win, masih nyambung? Ayo. Oke, udah nyambung ya. Oke, ini saya buka sesi bertanya langsung ya. Sekalian kangen-kangenan dengan Mas Win. Silakan aja langsung di unmute saja yang mau bertanya langsung ke Mas Win. Saya persilakan. Mungkin tiga orang dulu di sesi ini. Siapa yang ingin bertanya langsung? Ingin bersilaturahmi, saya lihat ada Muhyiddin di sini. 92. Terus siapa lagi ya? Pak Miftahul Huda ada nih. Ya, terus ada yang bertanya, Bapak Ibu, teman-teman? Pak Anang ada yang mau ditanya lagi? Mungkin ada yang belum saya sampaikan. Ada?
Cukup Pak Hanafi, cukup. Oh, cukup ya. Oke, kalau tidak ada, saya ada pertanyaan sedikit nih, Mas Win. Saya penasaran. Silakan. Tadi kan di depan saya bilang kan, ini kalau transformasi bisnis kan pakai Ansoff Matrix. Tadi kalau Mas Win ceritain tuh ya, saya coba kelompok-kelompokin itu ya. Market penetration-nya ada, gitu ya. Terus product development-nya ada juga gitu ya. Artinya tadi mau coba memasuki produk-produk yang non subsidi, yang akhirnya itu memang harus ke sana gitu ya. Terus market development-nya juga ada. Diversifikasi juga ada tadi ya, circular ekonomi tadi gitu ya. Iya, makanya. Terus tadi di lebih detail lagi ke strateginya seperti ini saya lihat tadi. Ada strategi OPEX ya, Operation Excellence dari segi cost, market share tadi, market share tetap, cost-nya rendah, kemudian product leadership juga tadi mulai ada ya, inovasi-inovasi, kemudian ada juga customer intimasi gitu ya, artinya ada tidak hanya jualan, tapi dia ada solusi gitu ya, ada pendekatan pendekatan ke seperti sharing knowledge atau apa gitu ya. Dan terakhir tadi diversifikasi. Nah, ini kan subsidi bentar lagi dicabut nih, Mas Win. Tadi sementara kan strategi itu kan perlu waktu gitu ya. Ini keburu nggak nih, misalnya nanti tiba-tiba harus bersaing tanpa subsidi? Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya, Pak Hanafi ya. Jadi kita ibaratnya sekarang itu sprint, artinya lari cepat. Dengan perubahan pengurus bulan Agustus yang lalu, tanggal 4 Agustus yang lalu gitu ya, pemegang saham sudah menyetujui rencana transformasi yang akan dilakukan sehingga ya kita lari cepat. Jadi dalam sebulan 2 bulan ini perombakan organisasi kita jalankan, pembentukan tim ad hoc gitu ya, kaitannya dengan agri solution, single branding, terus inbound outbound logistik, semualah. Artinya ada 16 tim ad hoc di situ, termasuk dari sisi SDM, bagaimana organisasinya, bagaimana pengembangan talentnya, itu ada tim khusus. Ada tambahan 16 tim gitu ya, dari SDM yang ada itu kita libatkan dari semua Anper untuk bisa mempercepat tadi proses transformasi. Jadi memang kita lari gitu ya, sprint, dan juga ibaratnya semacam total football ya. Artinya di semua lini. Barusan mau bilang itu tadi. Iya, ya karena dan ini saya kira bagi pupuk Indonesia ya. Saya walaupun sudah 3 tahun di pupuk Indonesia, ini merupakan hal yang baru. Tapi ternyata SDM-nya menurut saya juga sangat bagus begitu ya. Yang sebelumnya dalam tanda petik ini pupukkan dengan subsidi, tapi dengan SDM yang bagus ini siap lari. Pupuk Indonesia itu setiap tahun rata-rata sekitar 40-an orang kita kirim ke luar negeri untuk S2 dan juga yang ada S3 dan juga dalam negeri. Jadi dalam 5-6 tahun terakhir ini saya kira pengembangan SDM-nya khususnya yang apakah itu berhubungan dengan marketing, apakah itu dari finance-nya, apakah itu dari operasionalnya gitu ya, apakah itu dari risetnya, saya kira sekarang memang waktunya untuk bekerja keras gitu ya, dengan manajemen yang menurut saya sangat transparan gitu ya, siap menerima masukan dari semua gitu ya, mengoptimalkan milenial yang ada, karena karyawan kan hampir 62-63% milenial, dan mereka kan istilahnya sangat istilahnya digital minded ya istilahnya. Dan ini saya kira sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari kementerian. Dengan kompetensi yang baru itu, khususnya dalam assessment itu, digital leadership itu menjadi salah satu kompetensi baru yang diharuskan dimiliki oleh pengurus BUMN,
dan juga driving innovation. Bukan hanya execution, kalau driving execution sudah ada, tapi bagaimana mendrive inovasi-inovasi yang baru. Nah, ini yang diperlukan dalam rangka untuk mengelola BUMN lebih apa ya, istilahnya siap untuk menghadapi perubahan. Mungkin begitu ya. Jadi memang harus lari dan mengoptimalkan, menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki. Kalau enggak terlambat, gitu ya. Jangan sampai seperti Bulog, artinya begitu subsidinya dicabut jadi berat. Hanya memang bedanya kalau pupuk Indonesia ini kan kita punya aset berupa pabrik ya, yang itu selama cost-nya bisa bersaing, bisa kita ekspor. Jadi kita tidak ini. Jadi sebenarnya bagaimana dari sisi operasional tadi itu bisa menghasilkan produk dengan biaya, dengan HPP yang bersaing. Kunci di sana. Selama itu bisa bersaing, kita bisa jual itu apakah ke India, apakah itu ke Filipina, misalnya amonia begitu ya, apakah ke Cina kan gitu ya. Itu yang kita lakukan. Jadi satu perbedaannya pupuk Indonesia dengan Bulog adalah kita punya pabrik yang bisa menghasilkan, punya aset yang bisa menghasilkan produk yang bisa dijual selama itu kompetitif. Jadi saya kira itu yang perbedaannya dengan Bulog tadi. Pak Hanafi mau tanya boleh? Pak Hanafi, oh ya. silakan. Pak Win, saya mau tanya tentang misalnya estimasi harga perkenalkan gas. diri dulu Pak. Perkenalkan diri Pak. Saya Miftahul Huda, Pak Win. Iya, siap. 86. Kebetulan Ya. saya Berapa banyak. ini? 86, Pak. Oh, 86. Ya. Untuk ini Pak, estimasi ketersediaan gas dan harga gas. Karena kalau PGN itu selalu ngomong gas banyak gitu kan. Tapi orang-orang migas ngomong gas sudah mau habis gitu kan. Terus makanya sekarang ada perpres tentang impor dengan PPN 0 kalau impor LNG Pak ya. Kalau seandainya kita gas benar-benar habis atau minimal kita pakai LNG yang harganya di atas 6 sampai 8 lah. Itu masih bisa bersaing nggak Pak Win? Ini memang sebenarnya saya ada slide tersendiri sebenarnya ya. Tapi itu yang menggambarkan harga gas untuk kompetitor pupuk Indonesia. Jadi kalau di Timur Tengah sana gitu ya, nah mungkin yang di Brunei atau di Malaysia gitu ya, itu mungkin hanya sekitar 2 sampai 3 US dollar. Kita kan 6 udah bagus loh. Ada yang 6,6. Tapi itu sudah lebih bagus dari sebelumnya, karena sebelumnya ada 7, ada 8 gitu ya. Itu yang berat bagi produsen pupuk. Apalagi gas itu diambil aja sekitar 70%. Ya, biayanya COGM-nya itu ya, itu dari gas gitu. Jadi memang harga gas ini sangat menentukan daya saing daripada pupuk dan juga turunannya kan gitu ya. Nah, kaitannya dengan pasokan memang saya kira ini kan non-renewable resources ya, artinya pasti pada suatu saat nanti akan habis. Ini yang memang harus menjadi concern baik itu sebagai. Nah, dari sisi pupuk Indonesia sebagai pemakai memang ke depan kalau misalnya gas itu ketersediaannya terbatas, otomatis harganya kan pasti mahal. Ya, dari sisi bahan baku bisa kita gunakan dari batu bara yang loreng, yang diproses gitu ya, gasifikasi begitu menjadi syngas. Syngas inilah yang nanti bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pabrik pupuk gitu loh. Kalau sekarang memang belum ekonomis ya, tapi nanti kalau misalnya teknologi daripada gasifikasi itu sudah lebih lebih maju,
sehingga cost-nya bisa lebih murah, investasinya bisa lebih murah, mungkin itu bisa bisa bersaing. Selain itu juga bagaimana ke depannya itu misalnya kan nitrogen itu kan dari udara ya, gimana bisa mengambil langsung dari udara misalnya. Ini dari perkembangan teknologi. Tantangan dari sisi teknologi gimana misalnya mengolah nitrogen ini bukan dari gas alam atau gas alam ya, tapi langsung dari udara gitu. Ini tantangan ke depan. Mungkin ya pasti cost-nya, investasinya masih besar. Dan juga mungkin belum well proven ya, mungkin begitu. Saya kira begitu, Mas. Ya. Mas Aki, Pak Wid, kebetulan saya ikutin yang FS-nya untuk coal to metanol gitu kan, coal gasifikasi untuk chemical gitu kan. Kita selalu nggak berani ngasih saran ke pupuk karena di situ ada subsidi gitu ya. Takut kita harus bersaing dengan pupuk subsidi. Tapi kalau ini memang mau subsidi langsung ke petani itu bagus sekali. Kita mungkin bisa ngitung lagi nih anunya keekonomiannya, Pak. Artinya swasta bisa masuk gitu loh. Ya. Makasih, Pak. Yuk. Iya, oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu rekan-rekan? Boleh nanya Pak Nafi? Ya, silakan. Nama yang tak. Boman 91, Mas. Oke, siap. Kan sistem ini berubah dari sistem lama subsidi langsung ke pabrik pupuk, terus sistem baru langsung ke petani. Harusnya kan di pabriknya sama aja ya, nerima rupiahnya sama aja, nilai subsidinya kan sama, cuma satunya langsung ke pabrik, satunya ke petani. Apakah itu ada dampak buruk nggak ke pabrik pupuk ya? Kalau dilihat kan makin cepat malah terima nilai subsidinya ya. Saya kira benar, artinya dengan perubahan pola subsidi itu, artinya ke petani kan langsung diberikan cash yang diinjeksi ke kartu petani itu. Pada saat mereka membelanjakan beli pupuk, PI langsung mendapat 100% daripada harga jualnya kan. Kalau sekarang itu kan 1.000, misalnya urea itu 1.800. Itu yang didapat dari petani. Sedangkan sisanya misalnya 4.000, jadi 2.200. Itu menunggu penagihan ke pemerintah. Padahal penagihan ke pemerintah ini selama ini pasti ada terutama misalnya di akhir tahun. Di akhir tahun itu kan nggak bisa masuk APBN tahun misalnya sekarang ya. Nggak bisa masuk tahun 2020, pasti akan lari ke tahun 2021 pembayarannya. Nah itu kalau lancar ya, tapi kadang-kadang bisa mencapai lebih dari 1 tahun baru dibayar. Sehingga sebenarnya dari sisi penerimaan cash-nya, gitu ya, dengan pengalihan subsidi itu yang langsung ke petani, itu lebih menguntungkan kepada PI, karena cash yang diterima akan lebih cepat. Soal besarannya kan tergantung gimana harga jualnya kan, gitu ya. Jadi sekali lagi dari sisi cash receiving-nya, penerimaan cash-nya itu lebih bagus dari sisi pupuk Indonesia. Ya. Artinya kan pabrik pupuk berarti bisa lebih cepat berkembang ya. Gangguan cash flow-nya hilang ya. Ya artinya istilahnya dalam arti misalnya kalau terjadi kesulitan cash, gitu ya, keterlambatan penerimaan cash itu menjadi teratasi. Nggak ada masalah lagi dari sisi itu kan. Tinggal bagaimana persaingan dengan kompetitor kan gitu loh. Kalau sekarang dengan subsidi tadi itu kan harganya hanya 1.800 urea kan. Kan nggak mungkin ada pemain lain gitu ya, kompetitor yang bisa bersaing dengan harga 1.800 itu. Tapi begitu nanti sudah dialihkan subsidinya ke petani, berarti kan harga normal. Harga komersil semua, harga normal semua. Nggak ada subsidi lagi. Nah, disitulah mungkin pemain-pemain yang lain itu bisa bersaing di situ. Iya. Hanya yang sekali lagi perlu diperhatikan adalah kalau misalnya terjadi kelangkaan. Itu kan nggak bisa kalau sekarang kalau terjadi kelangkaan kan kalau
kalau itu subsidi dan sudah alokasinya masih ada, ya pupuk yang akan kena tegurnya kan. Kalau nanti kan itu ya bukan nggak akan bisa menyalahkan pupuk karena tidak ada kewajiban pupuk misalnya harus memelihara stok. Kalau misalnya musim Oktober Maret ini musim tanam itu harus memelihara stok 3 minggu, kebutuhan 3 minggu di gudang kabupaten. Kalau nanti itu sudah jadi komersil, sudah subsidi dialihkan, polanya dirubah, berarti kewajiban untuk menjaga, memelihara stok 3 minggu kebutuhan tadi itu tidak ada kan gitu ya. Berarti sewaktu-waktu bisa terjadi kelangkaan dari sisi produknya gitu ya. Oke Mas, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Teman-teman, senior, junior mungkin nanya ada lowongan kerja nggak Mas? Lowongan kerja siap bersaing itu. Metalurgi langsung ke pupuk deh. Ada metalurgi masuk ke pupuk Pak Saifullah. Oh, oke. 83. 91. Seangkatan saya tambang 83. Oh, I see. Ya, sekarang malah jadi direktur keuangan dan umum itu. Nyebrang lagi dia. Iya. Cross section, multitasking. Iya, jadi direktur keuangan dan umum, membawa SDM juga itu. Jadi memang begitu lulus, jadi jangan lama-lama di kampus, harus cepat lulus gitu ya. Setelah itu berkiprah sesuai dengan fashion masing-masing gitu loh. Gitu. Ada yang mau masuk Lemhanas boleh juga kan gitu. Masuk ke swasta boleh juga gitu. Terus akan apa itu di BUMN ya boleh juga kan gitu. Oke. Saya kira kalau sudah keluaran dari ITB kan siap bersaing dengan siapapun kan gitu. Ya, siap. Siap bersaing dan siap berkolaborasi. Ya, itu. Memang harus begitu. Harus begitu ya. Oke. Gimana nih kalau tidak ada lagi mungkin sudah ya Mas Win ya. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Serahkan ke Pak Boman ya. Terima kasih Mas Win, sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Sehat selalu semuanya. Yuk, makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Winardi, Pak Hanafi atas sharing hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, biasanya kita foto bersama. Silakan panitia, Pak Fikri. Ini slide-nya gimana? Di stop dulu nggak? Oh ya, slide boleh di stop ya. Pak Win. Ya. Oke. Silakan Mas Fikri. Untuk slide yang pertama, saya boleh menyalakan videonya, rekan-rekan sekalian. Risma Arta video, Yasmita video. Siapa lagi? Oh, udah semua ya. Nah, siap. Ambil yang kolam pertama. Oke. 1, 2, 3. Yes. Pak. Saya kembalikan ke Pak Bo. Oke, terima kasih Mas Fikri. Sekali lagi terima kasih Pak Win, Pak Hanafi. Terima kasih buat teman-teman semua, senior dan adik-adik yang mengikuti webinar. Sampai ketemu kita di webinar 2 minggu mendatang. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas waktunya semua. Oke, saya kembalikan panitia. Silakan. Bapak, terima kasih Pak Hanafi. Terima kasih. Pak Hanafi udah balik ke industri metalurgi, dengar-dengar ya? Kita di mana-mana. Kata Mas Win tadi harus bisa multitasking. Terima kasih semuanya. Oke ya. Oke ya. Terima kasih, Pak. Bye. Sip. Ya.